dengan hadis. Oke, gimana kabar teman-teman pada sore hari ini? Alhamdulillah, semuanya sehat ya. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita sama-sama berdoa agar pelajaran kita pada sore hari ini bisa berjalan dengan lancar dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Amin. Oke, selanjutnya akan Ibu absen dulu ya. Hari ini ada yang tidak hadir? Tidak ada, jadi hari ini ada semua ya. Ya, alhamdulillah. Ya, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi, kita tadarus bersama dulu seperti biasa. Silakan dibuka surah Al-Fat. Surah Al-Fat ya. Juz 26, surat ke-48. Yuk. Sudah siap semuanya Al-Qur'annya? Yuk kita mulai. Abata. Sadaqallahul-Adzim. Semoga dengan kita mengawali pembelajaran pada sore hari ini dengan baca Al-Quran, Allah menambahkan keberkahan kepada kita semua. Amin. Ya, oke teman-teman, ada yang masih ingat hari ini kita akan membahas apa? Seperti yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat? Ya, betul. Jadi hari ini kita akan membahas tentang hadis ditinjau dari segi kuantitas dan kualitasnya, gitu ya. Seperti yang sudah disampaikan kemarin. Pada hari ini kita akan mempelajari itu. Nanti kita akan mengupas hadis berdasarkan kuantitasnya dulu. Jadi pertemuan ini kita khususkan untuk kuantitas, itu ya. Nanti kita akan tahu pembagiannya itu bagaimana, kemudian ciri-cirinya itu bagaimana, seperti itu ya. Ya, jadi silakan teman-teman semua disiapkan buku tulisnya dan buku paket sesuai ya untuk kita mempelajari hadis ditinjau dari segi kuantitasnya, gitu ya. Lalu mungkin ada yang bertanya-tanya ya, kenapa sih kita mempelajari tentang hadis yang ditinjau dari segi kuantitasnya? Jadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini, jadi nanti kita ketika teman-teman itu sudah belajar tentang hadis ditinjau dari kuantitasnya, teman-teman akan tahu bagaimana apa itu pengertian hadis ditinjau dari segi kuantitas dan juga pembagian hadis ditinjau dari kuantitasnya, gitu ya. Oke, selanjutnya untuk kelanjutan pembelajaran akan Ibu bagi teman-teman semuanya menjadi beberapa kelompok ya. Jadi nanti satu kelompok itu isinya 5 orang dari kalian, jadi 5 orang. Itu nanti jadi jumlahnya ada 6 kelompok ya, karena di satu kelas ini kan ada 30 orang. Jadi nanti ada 6 ya, ada 6 kelompok. Itu nanti tugasnya akan Ibu sampaikan nanti ketika pembelajaran kita sudah selesai. Ya, sekarang silakan teman-teman mengamati bagan yang ada di halaman 114. Ya, yang bawah ya bagannya. Ya, mungkin ada dari teman-teman yang mau menyampaikan pendapat? Ya, silahkan. Ya, jadi ini adalah bagan periwayatan hadis, benar sekali. Jadi ini adalah bagan periwayatan hadis, di mana Rasulullah itu meriwayatkan sebuah hadis sampai ke Muslim dan Bukhari itu melalui beberapa tingkatan-tingkatan. Ya, di antaranya tingkatan atau tobaqo. Di antaranya yang pertama itu ada Abu Hurairah. Jadi Rasulullah ketika menyampaikan itu didengarkan oleh Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah kemudian yang semasa dengan beliau itu pada masa sahabat. Kemudian di bawah Abu Hurairah masa selanjutnya adalah tabi'in, ya betul. Kemudian masa setelah tabi'in adalah tabi'ut tabi'in, ya berarti masa dengan Abu Husain dan di perawi sampingnya itu adalah tabi'ut tabi'in. Kemudian masa setelahnya adalah atba tabi'ut tabi'in, ya betul. Jadi sezaman dengan Syu'bah itu masa
atba tabi'ut tabi'in. Kemudian di bawah Syu'bah ada Abdul Wahid, dan di bawah Abu Awana ada Musa. Nah, itu masa tabiul atba. Kemudian sampai ke Imam Bukhari. Berbeda dengan yang di Imam Muslim. Jadi kalau dari Imam Muslim itu atba tabi'ut tabi'in langsung ke Imam Muslim. Begitu ya. Jadi itu sekilas tentang bagan yang ada di halaman 114. Ya, selanjutnya kita masuk ke materi inti kita pada pertemuan hari ini. Ya, jadi hari ini kan kita akan membahas tentang hadis ditinjau dari kuantitasnya. Apa sih hadis ditinjau dari kuantitasnya itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, tentu ya. Jadi hadis ditinjau dari segi kuantitasnya itu merupakan penggolongan hadis. Itu ditinjau dari banyaknya perawi hadis. Banyak perawi yang meriwayatkan hadis. Ya, kemudian ada yang berpendapat lagi? Ya? Ya, sudah cukup ya. Ya, jadi semuanya sudah tahu bahwa hadis ditinjau dari segi kuantitasnya itu merupakan penggolongan hadis. Itu ditinjau dari banyaknya perawi yang meriwayatkan hadis. Teman-teman silakan sambil disimak PPT yang sudah saya tanyakan ya. Ya, jadi sudah barang tentu seperti yang saya jelaskan tadi, banyak sedikitnya jumlah perawi itu yang meriwayatkan hadis. Kita coba dengan kuantitas hadis, ya. Ya, selanjutnya tentang penggolongan hadis berdasarkan kuantitasnya itu para ulama itu berbeda pendapat. Silakan sambil disimak PPT-nya. Ya, berbeda pendapat ulama itu berbeda pendapat. Ada dua pendapat besar. Yang pertama dari jumhur ulama usul itu menyebutkan bahwa hadis ditinjau dari segi kuantitasnya itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah hadis mutawatir. Ya, yang kedua adalah hadis masyhur, dan yang ketiga adalah hadis ahad. Ya, jadi ada tiga pendapat dari ulama usul. Kemudian pendapat yang kedua itu disampaikan oleh jumhur ulama hadis. Ya, jumhur ulama hadis yang menyebutkan hanya ada dua. Yang pertama adalah hadis mutawatir, ya. Yang kedua adalah hadis ahad, ya. Jadi ada dua pendapat. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan mengambil pendapat dari jumhur ulama hadis. Jadi ada dua hadis, ya, dua golongan hadis mutawatir dan hadis ahad. Ya. Ya, teman-teman masih fokus ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, jadi pertama kita akan membahas tentang hadis mutawatir, ya, hadis mutawatir. Ada teman-teman yang tahu nggak hadis mutawatir itu apa? Ada yang tahu? Ya, silakan sambil disimak bukunya, sambil melihat PPT yang ibu tanyakan nanti ya. Jadi hadis mutawatir itu secara etimologi berarti mutabi atau mutatabi. Artinya apa? Artinya itu datang berturut-turut atau tidak ada jarak. Jadi hadis mutawatir secara etimologi itu. Kemudian secara terminologi hadis mutawatir itu merupakan hadis yang merupakan tanggapan panca indera, kemudian yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi. Jadi perawinya yang meriwayatkan hadis mutawatir itu banyak, ya. Kemudian yang menurut kebiasaan itu mustahil mereka berkumpul dan bersepakat untuk berdusta, ya. Itu secara terminologi. Kemudian lalu kalau perawinya banyak, itu perawinya ada berapa sih, Bu? Ada yang tahu nggak? Mungkin ada bertanya-tanya ya, perawi banyak itu berapa? Karena banyak itu kan belum pas gitu ya, belum tentu jumlahnya itu berapa, ya. Jadi di sini ada beberapa pendapat dari ulama terkait dengan jumlah perawi hadis mutawatir itu, ya. Yang pertama yaitu silakan di PPT-nya. Yang pertama itu menurut Abu Ghaib, ya, menurut Abu Ghaib itu sekurang-kurangnya ada 4 orang pada tiap tobako atau tingkatan. Kemudian yang pertama itu dari Abu Ghaib, kemudian yang kedua itu dari Imam Syafi'i, itu paling sedikit dia menyebutkan ada minimal itu 5 orang pada tiap tobako. Kemudian yang ketiga ada ulama lain itu yang menyebutkan juga minimal itu 20 orang pada tiap
teman-teman semuanya. Ya, yang selanjutnya yaitu teman-teman perhatikan di PPT pembagian hadis mutawatir. Jadi pembagian hadis mutawatir itu ada dua ya. Ada dua. Yang pertama adalah mutawatir lafzi dan yang kedua adalah mutawatir ma'na itu ya. Jadi mutawatir lafzi itu apa sih? Nah, teman-teman udah tahu belum mutawatir lafzi itu apa? Ya, jadi mutawatir lafzi itu hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh perawi yang banyak dan itu mencapai derajat mutawatir. Dan secara lafaz maupun secara makna itu sama antara perawi satu dengan perawi yang lain. Itu hadisnya sama. Mereka meriwayatkan dari secara lafaz dan makna itu sama. Kemudian yang kedua itu apa tadi? Iya betul, mutawatir makna. Jadi mutawatir makna ini perawi satu dengan perawi yang lain itu berbeda dalam hadisnya, tetapi secara makna itu sama itu ya. Secara makna sama walaupun secara lafaz itu berbeda begitu. Ya, kemudian setelah kita tahu itu pembagian hadis mutawatir kita sudah tahu ya. Lalu apa sih hukum kita untuk meyakini dari hadis mutawatir itu sendiri? Ada yang tahu hukumnya? Ada yang tahu belum? Ya, jadi hukum untuk meyakini hadis mutawatir itu adalah wajib. Jadi kita wajib meyakini secara sepenuh hati ya, secara sepenuh hati dan tidak boleh ada keraguan sedikit pun tentang hadis mutawatir. Karena hadis mutawatir ini sifatnya adalah qat'i atau pasti. Dengan tadi yang sudah kita ketahui bahwa banyak perawi yang meriwayatkan hadis, jadi itu mustahil untuk mereka berdusta. Maka hadis mutawatir itu sifatnya adalah qat'i dan kita wajib untuk meyakini dan mengamalkannya. Begitu ya? Sudah paham semuanya? Ya. Selanjutnya kita akan lanjut ke materi selanjutnya yaitu hadis ahad. Ya, hadis ahad ya teman-teman. Teman-teman tahu nggak sih arti hadis ahad itu apa? Ya, jadi ahad itu secara bahasa itu artinya satu ya, ahad. Nah, kemudian secara terminologi apa? Ya, jadi hadis ahad itu hadis yang diriwayatkan oleh satu orang perawi, dua orang perawi, ataupun tiga orang perawi yang tidak atau belum mencapai derajat mutawatir. Ya, sama halnya seperti hadis mutawatir tadi. Hadis mutawatir dengan ada pembagiannya menjadi dua. Kalau hadis ahad itu pembagiannya ada tiga macam. Yang pertama adalah hadis masyhur, yang kedua adalah hadis aziz, kemudian yang ketiga adalah hadis gharib. Ya, kita kupas satu per satu. Oke, yang pertama adalah hadis masyhur ya. Hadis masyhur itu apa sih? Ya, jadi hadis masyhur itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang perawi atau lebih pada tiap tingkatan tawaquf, namun itu belum mencapai derajat mutawatir, itu ya. Kemudian hadis masyhur ini termasuk hadis yang paling tinggi tingkatannya karena rawi pada hadis masyhur itu paling dekat dengan pencapaian derajat mutawatir, gitu ya. Yang pertama adalah hadis masyhur. Kemudian yang kedua adalah hadis aziz. Ya, jadi hadis aziz itu apa? Hadis aziz itu hadis yang pada salah satu atau setiap tingkatan tabaqah itu perawinya hanya dijumpai dua orang saja. Itu berarti termasuk hadis aziz ya. Ya, jadi pada tiap tingkatan tabaqah atau salah satu tingkatan tabaqah itu hanya ada dua perawi saja gitu. Yang selanjutnya adalah apa tadi selanjutnya? Setelah hadis masyhur, hadis aziz, kemudian ya betul hadis gharib. Kalau hadis gharib itu apa? Ya, jadi kalau hadis gharib itu merupakan hadis yang diriwayatkan oleh satu orang rawi saja, baik pada seluruh tingkatan sanad maupun pada salah satu sanadnya saja. Jadi tingkatan-tingkatan itu hanya diriwayatkan oleh satu orang, baik di salah satu ataupun ke semuanya. Itu dinamakan hadis gharib ya. Itu hadis gharib. Kemudian hadis gharib itu ada pembagiannya lagi. Jadi hadis gharib tidak hanya hadis gharib, tapi ada pembagiannya. Hadis gharib itu dibagi menjadi dua. Apa saja? Ya, yang pertama adalah
hadis gharib mutlak ya, hadis gharib mutlak. Kemudian yang kedua adalah hadis gharib nisbi ya. Hadis gharib mutlak. Ya silakan teman-teman, siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Ya baca buku juga boleh ya. Hadis gharib mutlak apa artinya? Ya silakan. Hadis gharib mutlak ya. Ya betul ya. Jadi hadis gharib mutlak itu adalah hadis yang kegharibannya itu terletak pada asal sanad. Maksudnya apa? Jadi maksudnya itu hadis pada saat disampaikan Rasulullah itu hanya diterima oleh satu orang sahabat saja. Itu berarti hadis gharib mutlak ya. Jadi dari asalnya Rasulullah menyampaikan itu hanya kepada satu orang saja. Yang kedua adalah apa teman-teman? Ya betul, hadis gharib nisbi. Yo silakan, siapa yang mau menyampaikan apa pengertian dari hadis gharib nisbi? Yuk silakan. Ya betul. Ya. Ya betul. Ya itu ya teman-teman, sudah dibacakan oleh siapa tadi? Mas ya, sudah dibacakan ya. Jadi hadis gharib nisbi itu termasuk apabila itu penggoribannya itu berada di pertengahan sanad ya. Jadi penggoribannya itu terletak pada pertengahan sanad, bukan pada asal sanadnya, bukan seperti hadis gharib mutlak tadi itu ya. Lalu di sini bisa ibu mau tanya ya, bagaimana hukum untuk meyakini hadis ahad? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya silakan Mbak Ayu ya, silakan sampaikan pendapatnya. Ya? Ya betul. Itu dari ulama hadis ya. Jadi sebagian ulama ahli hadis itu berkeyakinan bahwa apa? Bahwa hadis ahad itu tidak bisa dijadikan landasan hukum untuk masalah akidah, tidak bisa ya. Karena menurut mereka hadis ahad itu bukan hadis yang qat'i, bukan hadis yang pasti, bukan hadis yang pasti, atau bisa disebut qat'i as-sudud atau pasti ketetapannya. Namun menurut para ahli hadis itu dan mayoritas ulama yang lain itu bahwa hadis ahad wajib ya, wajib untuk diamalkan. Ini tanda kutip wajib untuk diamalkan jika telah memenuhi syarat kesahihan hadis. Nah, syarat kesahihan hadis akan kita bahas pada pertemuan minggu depan, yaitu tentang hadis ditinjau dari kualitasnya ya. Kita akan bahas minggu depan gitu ya. Yaitu tadi adalah materi tentang hadis ahad yang sudah kita bahas bersama-sama. Ya, tidak ada yang bertanya? Yakin? Ya, berarti kan tidak ada yang bertanya, sudah paham semuanya ya? Ya, alhamdulillah teman-teman saya sudah paham materi kita pada pertemuan kali ini. Yang selanjutnya, silakan teman-teman dengan satu bangku ya, dengan teman sebangkunya, Ibu beri waktu untuk mengidentifikasi hadis berdasarkan kuantitasnya. Silakan tulis apa perbedaannya. Itu ya, perbedaannya apa, kemudian pengklasifikasinya seperti apa, silakan ditulis ya. Nanti dari kalian akan ibu tunjuk ya 1, 2, 3 orang untuk membacakan hasil dari diskusi dengan teman sebelumnya, itu ya. Ya silakan. Ya itu tadi adalah hasil diskusi dari teman-teman ya tentang hadis ditinjau dari kuantitasnya. Gitu ya. Mungkin nanti teman-teman yang lain juga bisa mencatat apa yang sudah dipresentasikan teman-teman kalian di depan hari. Gitu ya. Untuk menambah wawasan untuk teman-teman semuanya. Tuh. Ya karena ini jamnya sudah selesai. Tadi kan ibu sudah membagi teman-teman menjadi berapa kelompok? Ya 6 kelompok ya, tetapi anggotanya belum ditentukan. Nanti silakan ketua kelas itu mengkoordinir teman-teman semuanya, teman-teman ya, nanti 5 orang silakan untuk penugasan yang dikumpulkan minggu
depan. Itu ya. Penugasannya apa? Ya silakan nanti teman-teman satu kelompok itu membuat peta konsep tentang hadis ditinjau dari segi kuantitasnya. Materi hari ini, pokoknya materi hari ini silakan teman-teman bikin peta konsep. Nanti silakan kreativitas sekreatif teman-teman sekalian ya, boleh di kertas karton, boleh di nanti buat di di Microsoft Word kemudian di print atau bagaimana, silakan teman-teman sekreatif mungkin lah pokoknya ya. Nanti pertemuan minggu depan silakan dikumpulkan gitu ya. Sudah paham teman-teman semuanya? Ya sudah paham ya. Mengingatkan lagi untuk pertemuan minggu depan kita akan belajar tentang ya hadis ditinjau dari kualitasnya. Jadi mungkin teman-teman menyiapkan ya untuk bahan pembelajaran minggu depan, dan jangan lupa penugasannya di sana. Oke. Mungkin itu yang dapat ibu sampaikan ya. Kesimpulan pada pertemuan hari ini, kita sudah belajar tentang hadis ditinjau dari kuantitasnya, itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hadis mutawatir, yang kedua adalah hadis ahad. Hadis mutawatir itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah hadis mutawatir wazi, kemudian yang kedua adalah hadis mutawatir makna. Hukum kita untuk meyakini hadis mutawatir itu adalah wajib, kita wajib untuk meyakini. Karena apa? Karena sifatnya hadis mutawatir itu adalah gitu ya. Kemudian yang kedua adalah hadis ahad. Nah, hadis ahad itu dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama adalah hadis masyhur, yang kedua adalah hadis aziz, dan yang ketiga adalah hadis gharib. Bagaimana hukumnya kita untuk meyakininya? Ya, ketika itu dijadikan menjadi dasar akidah, maka kita tidak masih bukannya untuk dasar akidah. Karena sifatnya apa? Sifatnya bukan qat'i asli ataupun bukan pasti ketetapannya. Tetapi menurut jumhur ulama itu, ketika hadis ahad itu memenuhi syarat kesahihan hadis, maka kita wajib untuk mengamalkannya. Itu ya. Mungkin itu yang dapat ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat, bukan hanya pada pertemuan kali ini saja, tetapi untuk pertemuan selanjutnya, untuk kehidupan kita sehari-hari. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.